Si bos saya nggak cocok nih sama fotonya. Bisa nggak retake ulang lagi? Nah, disinilah terjadi perdebatan. Halo, balik lagi ke YouTube channel Home for Creators. Balik lagi sama gue, William Sudana. Dan hari ini kita bahas mengenai surat kontrak. Sepenting apa sih punya surat kontrak ketika kita bekerja? Kalau misalnya proyeknya kecil, nggak usah lah ribet-ribet pakai surat kontrak. Bayangin ribet banget kan? Administrasi, content creator, aduh pusing banget deh. Tapi, gue mau cerita ke kalian bahwa ada banyak manfaat yang bisa kita petik dari punya surat kontrak. Gue mau cerita, satu hari ada temen gue yang dia bekerja ini freelance. Dan ketika dia bekerja, layaknya freelancer lainnya, dia itu nggak peduli lah soal surat kontrak. Yang penting, kata kliennya udah oke, setuju, sepakat nilai proyeknya seperti apa, ya udah jalan dong, ya kan? Layaknya fotografer datang ke lokasi, syuting, foto, kemudian udah kelar, selesai foto, edit. Biasa klien nagih tuh, mas gimana nih? Progresnya gimana? Udah oke belum? Udah jalan belum? Nah, biasa di sini si teman gua nih freelancer ini dia ngasih ini nih foto-fotonya ya gitu. Setelah di preview klien, tiba-tiba si kliennya feedback, si bos saya nggak cocok nih sama fotonya, bisa nggak retake ulang lagi? Nah, disinilah terjadi perdebatan. Apakah sebagai seorang freelancer dan kita ini mesti ngikutin maunya klien atau enggak? Kalau dibilang, customer itu kan adalah raja. Jadi apapun yang customernya mau, seharusnya kita bisa berikan yang terbaik gitu. Tapi kalau konteksnya di sini udah lebih sekedar kayak ngebully dan mempermainkan kita, apakah kita harus turutin atau enggak? Dan sebelum gue lanjut, buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk hit like button ya, karena satu simple action dari kalian itu udah membantu kita untuk terus semangat dan berbagi konten-konten yang bisa mengedukasi para content creator supaya nggak terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang udah sering terjadi. Oh, kita lanjut sekarang. Nah, singkat cerita, perjalanan itu dimulai dengan banyak perdebatan karena dari satu sisi, si klien juga tetap akhirnya ngotot. Dia nggak mau tuh milih fotonya karena dari bosnya bilang nggak ada yang cocok fotonya. Bahkan dari yang janjinya di link 20 foto, kemudian kliennya bilang, kita cuma mau milih beberapa foto aja ya yang kita suka. Berarti kalau misalnya kita lihat, dari nilai revenue dan pendapatan yang harusnya didapat oleh si freelancer, udah jauh berkurang dong. Karena kan quantity yang mau diambil oleh si klien juga berkurang. Berarti kan dari sini si freelancer ini sangat dirugikan. Dan di sini berperan surat kontrak, di mana dalam konteks surat kontrak itu biasanya akan tertera dari sisi aspek kewajiban dan hak yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam kasus ini freelancernya di pihak pertama dan juga si klien di pihak kedua, ataupun boleh sebaliknya, tergantung dari sisi mana yang membuat surat kontrak. Kemudian kita kan juga akan membahas tentang ruang lingkup pekerjaannya itu apa aja sih. Kalau misalnya kita sepakati bahwa ruang lingkup pekerjaannya adalah 10 foto produk. Artinya pekerjaan itulah yang disepakati untuk diselesaikan bersama atas nominal project yang sesuai dengan 10 produk foto tersebut. Nah, kalau kayak gini berarti kita sudah punya acuan bersama antara berapa banyak sih foto yang harus kita kerjakan yang menjadi tanggung jawab dari si freelancer dan akan menjadi hak si klien. Terus berapa si freelancer sepakat untuk dibayar secara jasanya dan juga berapa kewajiban klien untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika ada salah satu yang mencoba untuk mengingkari kesepakatan tersebut, kita bisa memperdebatkan karena surat kontrak ini biasanya ditandatangani dan disepakati di atas materai. Yang materai ini secara tidak langsung mempunyai kekuatan legal. Jadi dari sisi perlindungan pun sebenarnya freelancer mendapatkan perlindungan dan si klien pun juga mendapatkan perlindungan. Secara otomatis juga kita sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam industri ini pun mempunyai pegangan dan proteksi secara hukum. Memang kalau misalnya kita lihat, mana mungkin sih kita mempeributkan ya, mungkin kalau misalnya nilai proyeknya sekitar mungkin 10 juta, 20 juta. Tetapi kalau misalnya nilai proyeknya itu udah sampai miliar, ratusan miliar,
surat kontrak ini akan sangat melindungi kita. Tetapi kalau misalnya dilihat-lihat lagi ya sebenarnya walaupun proyeknya kecil, dokumen itu juga yang akan menjadi bukti untuk kita bisa memperjuangkan hak-hak kita. Yang otomatis gak mau lah kita pasti sampai ditindas oleh si klien. Oleh karena itu, buat kalian yang ngerasa selama ini gue nggak pernah bikin surat kontrak, atau kliennya nggak pernah kok ngajuin surat kontrak, jadilah orang yang inisiatif membuat surat kontrak. Template-nya simpel kok teman-teman. Yang paling pasti ya, ada kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kemudian ruang lingkup pekerjaannya apa aja, periode jangka waktu kerjasama, kemudian nominal project yang disepakati, kemudian termin pembayaran. Ya, seringkali yang jadi proses perdebatan masing-masing orang adalah kapan nih invoice gue cair. Nah, oleh karena itu dengan ada surat kontrak, gue percaya bahwa ini akan menjadi dokumen yang baik banget buat kita semua dan berbagai macam pihak supaya kita sebagai freelancer ataupun content creator juga terlihat lebih profesional. Jika ada hal-hal yang misalnya kalian belum gitu jelas, kalian bisa komen di bawah. Nanti kita akan jawab dengan video lain lagi yang lebih bisa menjelaskan apa yang belum kalian pahami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke mereka yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.